Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Wahyudiansyah, NRP 15/2052. Pada pertemuan praktikum kali ini, di sini saya telah membuat mengenai pemrograman, yaitu untuk UTS praktikum, yaitu dengan judul kendaraan peluncur roket militer atau yang bisa disebut dengan transporter erector launcher. Selanjutnya, untuk uh, konfigurasi input output device-nya, di sini saya menggunakan 5 buah push button, 1 buah piezo speaker, 1 buah LED, 2 buah servo motor, dan 1 buah LCD I2C. Selanjutnya, di sini terdapat penjelasan sistem terlebih dahulu. Di sini saya dapat dicontohkan truk tersebut seperti berikut, atau memiliki diferensi truk peluncur roket sebagai berikut dengan ketentuan dan perbedaannya masing-masing, namun untuk secara sistemnya hampir sama. Di sini saya untuk memilih judul tersebut yaitu dipilih dikarenakan memiliki simulasi yang dapat diimplementasikan pada Arduino Simulator. Yaitu yang pertama, di sini saya akan mendemokannya. Ketika di run, maka pertama yaitu button 8 ini berfungsi untuk menembakkan roket yang terdapat pada peluncur roket tersebut, atau disimulasikan sebagai berikut. Selanjutnya, untuk push button 9 ini yaitu difungsikan untuk menggerakkan pada motor servo, yaitu nantinya akan bergerak setiap 20 derajat. Jadi ketika ditekan button ini, nantinya motor servo ini akan bergerak menuju ke arah kiri. Namun di sini saya simulasikan itu disimulasikan untuk mengarahkan roket atau simulasi roket tersebut menuju ke arah kiri, yaitu dengan nilai maksimum yang bisa diatur untuk menuju ke arah kiri tersebut, yaitu sebesar 180 derajat. Selanjutnya, apabila menekan button push button 10 ini, pin 10 ini, maka nantinya motor servo ini akan bergerak menuju ke arah kanan, atau nantinya nilai maksimumnya yaitu kembali default menjadi 0 derajat. Selanjutnya terdapat push button 11, yaitu dimana push button 11 ini itu difungsikan untuk menggerakkan motor servo untuk mengarahkan menuju ke atas atau vertikal seperti itu. Jadi ketika nantinya peluncur roket ini bergerak menuju ke atas, akan bergerak maksimum atau bergerak menuju ke bagian vertikal atasnya tersebut sebesar 80 derajat. Kenapa saya memilih dengan nilainya 80 derajat, tidak 90 derajat? Dikarenakan biasanya pada truk militer untuk peluncur roket ini biasanya tidak digunakan 90 derajat atau secara garis lurus ke atas seperti biasanya. Peluncur roket ini untuk meluncurkan roketnya biasanya antara nilai maksimumnya itu 80 derajat ataupun sekitar 60 sampai 80 derajat. Selanjutnya, untuk push button pin 12 ini yaitu difungsikan untuk menggerakkan motor servo yang nantinya mengarah menuju ke bawah atau vertikal ke bawah dengan nilai maksimumnya itu kembali ke 0 derajat. Selanjutnya terdapat buzzer atau piezo pada Arduino Simulator ini, di mana pada piezo speaker ini nantinya ketika button push button 8 ini ditekan, maka nantinya akan memunculkan suara pada piezo speaker ini, yang dimana difungsikan untuk memberikan satu informasi atau memberikan informasi suara bahwa roket tersebut telah meluncur, seperti itu disimulasikannya. Lalu terdapat LED juga sama seperti piezo, yaitu sebagai informasi bahwa roket tersebut telah meluncur
Lalu terdapat LCD I2C, di mana pada LCD I2C ini yaitu nantinya difungsikan ketika button 8 ini ditekan atau difungsikan sebagai button tembak ini ditekan, maka nantinya akan memunculkan teks informasi yaitu roket meluncur. Untuk hasil demonya sebagai berikut. Di sini saya akan mendemokannya, di mana di sini saya akan menjalankannya terlebih dahulu. Ketika saya menekan button push tembak ini atau button pin 8 ini, maka nantinya akan memunculkan roket meluncur seperti itu. Lalu buzzer dan LED menyala secara bersamaan. Lalu apabila saya tidak menekan kembali, maka buzzer, LED, dan informasi yang terdapat pada LCD ini akan menghilang atau tidak ada tampilan seperti itu pada LCD-nya, dan piezonya tidak ada suara, dan LED-nya mati. Lalu untuk push 9 ini, pin 9 ini ketika saya ditekan seperti input code, maka nantinya servo ini akan berjalan bertahap, itu sebesar 20 derajat ke kiri. Dapat dilihat pada pada push sama dengan 80 ini. Di sini ini merupakan poros atau dapat dikatakan sebagai posisi di mana motor servo itu berada. Jadi ketika saya menekan kembali, maka tidak bisa ditekan kembali dikarenakan nilai maksimum yang dipergunakan yaitu sebesar 80 derajat, dan nilai maksimumnya sudah tertera pada pos sama dengan ini. Maka nantinya nilai yang tertera pada informasi ini yaitu 80 derajat ketika ditekan kembali maka tidak bisa dikarenakan nilainya sudah ditentukan itu 80 derajat. Namun ketika ditekan push button 10 ini, maka servo tersebut akan bergerak menuju ke arah kanan atau kembali ke arah titik semulanya, di mana pada pos ini nilai dari yang sebelumnya 80 derajat kini berubah menjadi 20 derajat dikarenakan ketika menekan button push dengan pin 10 ini, button servo tersebut akan berjalan menuju ke kanan. Selanjutnya, dikarenakan ketika button ke kanan ini, di sini saya menggunakan nilai pos tersebut min sama dengan 20, di mana ketika menekan button push 9 ini akan bertambah setiap 20 derajat ketika dikurangi, atau ketika menekan push button 10 ini akan dikurangi nilai pos awal atau pos yang telah berubah tersebut dikurang dengan nilai 20 ini. Selanjutnya untuk servo 5, pin 5, ketika saya menekannya maka akan berjalan ke arah kiri dengan nilai yang terteranya itu 60 derajat. Namun pada servo 5 ini saya bisa menggerakkan servo ini sebesar 180 derajat dan tidak bisa menambah kembali dikarenakan nilainya sudah tertera atau sudah ditentukan yaitu sebesar 180 derajat. Selanjutnya ketika menekan push button 12, maka akan kembali ke titik awal atau ke arah kanan dengan nilai posnya itu berkurang yaitu 60 derajat. Jadi pada push button ini yaitu dimana pada servo 6 dan servo 5 ini yaitu ketika push 9 dan push 11 ini apabila ditekan nantinya akan berjalan menuju ke arah kiri dengan nilai majunya atau nilai menuju ke arah bagian kirinya itu sebesar 20 derajat. Lalu ketika menekan push button 10 dan push button 12 ini nantinya ketika ditekan akan mengurangi nilai dari pos awal atau pos yang telah berubah sebelumnya menjadi ke arah, maksud saya menjadi berkurang sebanyak 20 derajat atau 20 nilai dari nilai awal pos tersebut. Selanjutnya
Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengkodingannya. Pada pengkodingannya ini, yaitu di sini saya mendeklarasikan terlebih dahulu atau mengincludekan terlebih dahulu library untuk LCD. Selanjutnya saya mengincludekan library untuk servo. Di sini saya mendeklarasikannya itu servo dengan pin servo 1 dan pin servo 2. Lalu di sini saya mendeklarasikan yaitu define pin LED 4, yaitu pin LED dengan pin 4, pin piezo dengan pin 7, lalu pin button yaitu button tembak yaitu dengan pin 8, lalu pin button 1 ini yang merupakan button untuk mengarahkan menuju ke arah kiri dengan pin 9, yaitu pin button 2 untuk mengarahkan ke kanan dengan pin 10, lalu pin button 3 ini untuk mengarahkan ke atas dengan pin 11, lalu pin button 4 ini untuk mengarahkan ke bawah dengan pin 12. Lalu di sini saya menambahkan digital value-nya atau dapat disingkat DIGVAL dengan ketentuannya itu di val 1, 2, 3, dan 4. Lalu di sini saya mendeklarasikan untuk val 1 dan val 2, lalu untuk integer pos 1 dan pos 0 dan pos 1 ini. Selanjutnya pada void setup, ini terdapat pin servo dan pin servo 1 dan pin servo 2, di mana pada pin servo ini saya menghubungkannya dengan pin servo 6 dan pin servo 2 ini yaitu menghubungkan dengan pin servo 5. Lalu di sini terdapat pin mode pin LED yaitu sebagai output, pin piezo juga sebagai output, lalu pin button 1, 2, 3, dan 4 itu sebagai inputannya. Lalu di sini saya menambahkan LCD.begin dengan nilainya 8,1. Sehingga pada void loop ini yaitu di sini menambahkan terlebih dahulu yaitu digital value-nya dengan digital rate-nya itu pin button-nya yang akan digunakannya, yaitu dimana digital value-nya digital val yaitu pin button ini yaitu button tembak, lalu di val 1 ini untuk button ke kiri, ini untuk ke kanan, ini untuk ke atas, dan yang terakhir untuk ke bawah. Selanjutnya pada pengkodingan untuk button tembak, pada button tembak ini yaitu jika perulangan if dengan digital value itu dengan nilainya 0, maka digital write itu nantinya pin LED merah ini akan menyala, lalu buzzer akan berbunyi, atau maksud saya piezo ini akan berbunyi dengan nilai yaitu 100. Lalu pada LCD.print-nya yaitu di sini akan memunculkan informasi itu roket meluncur dengan delay yang digunakan yaitu sebesar 1 detik. Selanjutnya lalu selanjutnya terdapat if jika nilainya itu 1, maka nantinya pin LED akan mati, buzzer atau piezo tersebut akan mati juga, dan pada LCD-nya tidak akan memunculkan informasi. Lalu dengan menambahkan delay yaitu sebesar 0,5 detik atau 500. Lalu terdapat pengkodingan untuk arah button horizontal, di mana jika nilainya itu 0, maka pos tersebut atau nilai pos integer tersebut akan bergerak jika nilainya itu kurang dari 80 dan lebih dari sama dengan 0. Lalu nantinya apabila nilai tersebut telah termasuk, nantinya servo pada servo servo 6 ini akan bertambah yaitu sebesar 20 nilainya, atau dapat dikatakan itu akan bertambah sebesar 20 derajat. Lalu di sini terdapat pin servo 1 write yaitu dengan inputnya itu pos. Lalu terdapat if DIGVAL 1, apabila nilainya 1, maka servo tersebut akan memberikan pin servo 1 akan menginputkan nilai pos ini. Lalu pada if DIGVAL-nya 2, pada if DIGVAL 2 ini dengan apabila nilainya 0, maka nantinya akan masuk pada if jika posnya
kurang dari sama dengan 80, nilainya 80 dan posnya lebih dari 2, maka nantinya akan servo 6 ini akan berkurang sebesar 20 atau sebesar 20 derajat. Lalu terdapat button vertikal, di mana pada button vertikal ini yaitu ketika nilai dig value-nya 3 yaitu 0, maka perulangan pos 1 ini jika kurang dari 180 maksud saya, dan pos 1-nya lebih dari sama dengan 0, maka akan bertambah servo 5 ini yaitu sebesar 20 dengan nilainya 20 atau sebesar 20 derajat menuju ke arah kiri. Lalu pada if dig value 3 ini jika nilainya 1, maka nantinya pin servo 2 ini akan write pos 1 ini. Lalu selanjutnya jika if dig value-nya 4 dengan nilainya 0, maka if pos 1 kurang sama dengan 180 nilainya dan lebih dari 0, maka pos 1 ini akan berkurang sebesar 20, sama seperti pada button untuk horizontal. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai flowchart. Pada flowchart ini yaitu ketika memulai maka akan masuk pada decision, di mana pada decision ini jika nilai if button ke kanan itu kurang dari 80 dan lebih besar sama dengan 0, maka nantinya akan menjalankan motor servo, nantinya akan bergerak ke arah kiri setiap 20 derajat dan berhenti di 180 derajat. Atau maksud saya dapat akan bergerak ke arah kiri setiap nilainya itu 20 dan berhenti di 180. Selanjutnya jika if nilai button ke kirinya yaitu kurang dari sama dengan 80 dan lebih besar dari 2, maka nantinya motor servo akan bergerak ke arah kanan setiap 20 derajat dan berhenti di 0 derajat. Lalu jika if nilai button ke atasnya yaitu kurang dari 180 dan lebih besar sama dengan 0, maka nantinya motor servo akan bergerak ke atas setiap 20 derajat dan berhenti di 80 derajat. Selanjutnya jika if nilai button ke atasnya yaitu kurang dari sama dengan 80 dan lebih besar dari 2, maka nantinya motor servo akan bergerak ke bawah setiap 20 derajat dan berhenti di 0 derajat. Selanjutnya jika nilai button tembaknya yaitu sama dengan 0, maka nantinya piezo tersebut akan berbunyi, LED merah akan menyala dan memunculkan informasi di LCD bahwa roket meluncur. Selanjutnya jika if nilai button tembaknya itu digital value-nya itu 1, maka piezo tidak akan berbunyi, LED merah mati, dan di LCD tidak akan muncul informasi. Selanjutnya di sini kenapa saya memasukkan terlebih dahulu pengaturan atau decision untuk pengarahan ke arah kiri, kanan, atas, dan bawah, dikarenakan apabila pada simulasi truk roket peluncur tersebut, hal pertama yang dilakukan terlebih dahulu yaitu menentukan titik atau arah mana saja yang akan dilakukan peluncuran seperti itu. Apakah roket tersebut akan meluncur ke arah bagian atas sebesar berapa derajat, atau ke bawah berapa derajat, ke arah kiri berapa derajat, atau ke arah kanan berapa derajat. Setelah roket peluncur tersebut telah diatur untuk pengarahannya, maka baru diperlakukan yaitu untuk penembakan si roket tersebut atau disimulasi ini yaitu dengan menggunakan button tembak ini. Jadi pertama yaitu menjalankan terlebih dahulu pengaturan untuk posisi roket peluncur tersebut berada pada titik derajat mana, lalu baru button tembak ini nantinya akan berjalan untuk meluncurkan roket yang telah diatur sebelumnya, seperti itu. Selanjutnya untuk skematik diagramnya, di sini untuk skematik diagramnya yaitu pertama ini merupakan inputannya yaitu merupakan button. Di sini menggunakan 1, 2, 3, 4, dan 5 button. Lalu di sini terdapat LED yaitu dengan terhubung pada pin 4.
lalu terdapat servo yang dipergunakan untuk servo horizontal ke kanan dan ke kiri, lalu terdapat servo vertikal ke atas dan ke bawah. Lalu di sini juga terdapat servo yang terhubung ke pin 5 dan pin 6. Lalu di sini juga terhubung dengan 5 volt dan ground. Selanjutnya di sini terdapat piezo dan buzzer, piezo atau buzzer dengan input nilainya atau terhubung dengan pin D7 atau pin 7 dengan terhubung juga dengan ground. Selanjutnya di sini saya membuat secara manual mengenai LCD I2C-nya dikarenakan pada freezing sendiri LCD I2C ini tidak bisa diatur untuk besar kecilnya. Jadi saya menggunakan penggambarannya secara manual, di mana ground ini nantinya akan terhubung dengan ground, lalu VCC ini akan terhubung dengan 5 volt, SDA ini nantinya akan terhubung ke pin A4, dan untuk pin SCL ini akan terhubung ke pin A5 atau pin analog A4 dan A5. Berikut penjelasan yang telah saya buat untuk pemrogramannya dan mengenai laporannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.